beredar informasi tentang beberapa fasilitas atau gaji yang diberikan kepada SDM lembaga. Kami sampaikan yang pertama, ya, sejak 11 Januari 2022 berlaku dan tanggal 20 Januari terjadi pergantian akte yayasan karena pergantian pembina dan pengurus yayasan. Maka sejak saat itu, alhamdulillah kita bersyukur kita berhasil melakukan banyak perubahan-perubahan dan penyesuaian. Salah satunya adalah fasilitas-fasilitas gaji atau fasilitas yang diberikan kepada SDM lembaga. Jika kalau teman-teman kemarin sempat melihat beberapa catatan, ini memang ada beberapa data kami sudah sampaikan saat berkunjung ke majalah Tempo bahwa angka yang telah disampaikan itu tidak tepat seperti yang apa adanya. Cuma sepertinya memang tetap dipublikasikan. ACT juga membantah isu adanya dana yang dialirkan untuk aktivitas terorisme. Jadi kalau yang dialokasikan ada dana teroris, itu dana yang mana? Kami kesampaikan ini supaya lebih lugas, karena kami tidak pernah berurusan dengan teroris, kami nggak pernah berurusan dengan, kayak saya ke Suriah dulu ada pertanyaan begini teman-teman. Apakah ACT melakukan bantuan kepada pemerintah yang Syiah atau kepada pemberontak yang ISIS? Kami sampaikan kemanusiaan itu nggak boleh menanyakan tentang siapa yang kami bantu, agamanya apa nggak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HS Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada siang hari ini dalam suasana yang cukup cerah. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas beberapa topik yang cukup aktual. Di antaranya tentang ACT, Aksi Cepat Tanggap. Perlu diketahui bahwa ACT ini berdiri pada 21 April 2005. Dan sekarang ini sudah tersebar ke 47 negara, ada 178 cabang. ACT ini sudah menangani kurang lebih 281.000 permasalahan, baik itu bersifat tanggap darurat, penanganan pasca gempa, pemberdayaan, dan juga pengembangan. Namun, tidak ada angin, tidak ada hujan, ternyata dengan sangat cepatnya ACT ini tiba-tiba dibekukan oleh pemerintah, dalam hari ini adalah Kementerian Sosial, dan sorenya juga PPATK telah membekukan 60 rekening yang tersebar di 13 bank. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Bapak Insinyur Syafril Sofyan. Ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah sekjen dari FKP2B, itu Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa. Insya Allah kita akan berbincang-bincang tentang pertama itu tentang ACT. Yang pertama Pak, pertanyaan saya, ada permasalahan apa ini Pak? Pemerintah begitu gesit, begitu lincah, ya, begitu tanggap. Dalam waktu yang hari Senin itu dipermasalahkan, hari Rabu sudah dibekukan. Nah, ini berbeda Pak kalau misalkan masalah yang berhubungan dengan korupsi bansos, ya, kemudian korupsi di berbagai macam departemen, ya. Kok mereka sepertinya tidak pernah tuntas gitu. Tapi begitu yang hubungannya dengan umat Islam, kok sepertinya begitu cepat, begitu tanggap. Gimana Pak menurut Bapak? Jadi ACT ini aksi cepat tanggap. Ini sebenarnya kan komunitas ataupun kegiatan satu yayasan yang demikian bagus ya. Betul. Dan ini juga kegiatan filantropinya ataupun sosialnya juga bagus. Iya betul. Lalu dirundung oleh satu masalah dengan pengelolanya. Iya. Nah, ini di mana-mana akan terjadi pengelola melakukan sesuatu lah gitu ya, korupsi baik itu di pemerintahan gitu, Pak Solihin, maupun di lembaga-lembaga ormas juga begitu terjadi. Apakah itu ormas Islam, ormas pemuda ataupun ormas agama lain lah misalnya, ormas
agama Kristen dan sebagainya. Bahkan mungkin juga terjadi dari berbagai kalangan karena ini menyangkut manusianya. Iya, betul. Nah, tidak mungkin selalu sempurna ya, Pak. Iya. Namun memang permasalahan ACT ini atau yayasan ya, yayasan. Ini memang ada satu hal yang sedikit dalam tanda kutip ya, ditunggu-tunggu mungkin gitu oleh pihak yang memang tidak suka dengan kegiatan-kegiatan ACT, sehingga begitu ada permasalahan pada beberapa orang pengelola. Betul. Jadi bukan lembaganya gitu. Betul. Ya. Kan cukup aneh, dan ini juga kan sebenarnya sudah ditanggapi oleh beberapa tokoh nasional. Iya. Wakil Ketua MUI juga menyatakan kok lembaganya dibubarkan gitu, orangnya atau pengelolanya yang korupsi yang bukan ditangkap atau diproses gitu. Ya, bahkan dijelaskan ya kalau seandainya Juliari yang korupsi bansos itu seorang menteri dan di kelembagaannya adalah Kementerian Sosial, harusnya Kementerian Sosial juga betul. Dibubarkan atau istilahnya dibekukan. Ya. Ini kan tidak. Begitu juga terjadi di katakanlah di yang triliun-triliunan, ya kan? Apakah itu Jiwasraya dan sebagainya? Bukan Jiwasraya nggak ditutup. Termasuk BPJS juga, termasuk BPJS yang hampir semua lembaga lah, Pak. Hampir semua lembaga. Gitu. Dan memang di masa rezim Jokowi ini kan korupsi itu sangat luar meningkat, biasa gitu ya. Dan tersandung. Nah ini juga ya istilah saya sih ya dalam hal kajian-kajian kita. Pemerintah saat ini memang adalah pemerintah ataupun rejim yang sangat tidak begitu suka dengan adanya Islam politik gitu ya. Terutama semua kegiatan-kegiatan padahal mayoritas kan. Itu selalu dipermasalahkan oleh para menterinya, ya kan. Apakah itu Menteri Agama yang sebelum Pak Razi, termasuk Menteri Agama sekarang. Akhirnya semua kaki tangannya lah gitu ya. Menteri-menteri itu juga bersikap yang sama. Ya, padahal sebenarnya kalau rejim ini ingin merangkul gitu kan, harusnya kan yang namanya kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang begitu cepat tanggap, dan itu juga membantu tingkat kesejahteraan atau membantu masyarakat lebih dapat dibantu di dalam hal-hal misalnya ada kecelakaan atau ada musibah dan sebagainya. Ini harusnya dibantu oleh pemerintah, bukannya dihancurkan. Gitu. Ya istilah zaman dulu kan ada tikus di dalam lumbung padi, bukan tikusnya yang dibakar gitu ya. Malah lumbungnya yang dibakar. Padinya juga cukup hancur. Iya, gitu. betul. Nah, ini menurut saya ya sebagai tadi sudah diperkenalkan sebagai Sekjen FKP 2B, dan saya juga pemerhati sebenarnya di bidang kebijakan publik gitu kan. Ini sebenarnya ada sesuatu yang menyebabkan gerak cepat juga mereka gitu untuk memberangus atau menutup ACT ini. Salah satunya mungkin tadi Pak ya, adanya kalau dikaitkan dengan Islamophobia itu cocok itu Pak. Nah, ini sebenarnya yang juga keanehan berikutnya adalah menurut saya bukan keanehan lagi. Ini memang dilakukan pada periode rejim sekarang. Betul. Islam di Indonesia itu kan mayoritas. Oleh Belanda zaman dulu itu Islam ini sebenarnya dirangkul, ada Sulkarnaini dan segala macam. Begitu juga pada saat ada penghinaan terhadap Islam di Surabaya yang dilakukan juga oleh salah satu ulama. Lalu satu ulama dari Syarikat Islam, pendiri Syarikat Islam kan, waktu itu melakukan protes, demo dengan cepat tangkap. Pemerintah Belanda waktu itu langsung mempenjarakan yang menghina. Nah, itu. Kalau kita di sini enggak sekarang. Jadi ada pembiaran. Dan ada istilahnya tuh kalau beberapa orang atau umat Islam melakukan suatu kesalahan, personnya ya, bukan agamanya, itu langsung dikejar, ya, langsung dibombastis. Ya, misalnya terjadi ada pelecehan di pesantren di sana gitu kan. Seakan-akan pesantren semua yang bejat kan. Padahal itu kan manusianya. Yang oknum lah gitu ya. Padahal juga di agama lain. Begitu juga ada juga yang namanya manipulasi sekitar 4,7 triliun kalau nggak salah di gereja di ini kan dulu di pastor di Surabaya. Saya nggak ingat tapi tidak diekspos gitu ya. Itu tidak dimasalahkan. Ya paling nggak orangnya ditangkap. Ini seharusnya demikian. Orang-orangnya ditangkap, diproses. Ini kenapa bisa terjadi? Tapi dengan cepat sekarang itu langsung pemerintah melalui kaki tangannya itu BNPT langsung mengingatkan
Lalu PPATK bahwa ini ada anggaran yang curigai untuk ISIS gitu ya. Iya, iya. Ya, lalu BNPT juga akan memeriksa yang seperti itu. Jadi langsung kalau sesuatu yang berkaitan dengan umat Islam melakukan kegiatan, Iya. ya selalu ke sana. Nah, kalau Pak Solihin tadi menyatakan bahwa ini adalah kaitan dengan antifobia, ya memang demikian halnya. Jadi Islamfobia ini benar-benar sudah merasuk di Indonesia dari 2 dekade pemerintahan Jokowi sekarang. Iya. Kita nggak dengar di zamannya Sebelum-sebelumnya sebelum. tidak, Pak, tidak seperti ini gitu. Ya. Jadi sekarang memang demikian, langsung dikejar dan langsung buzzer dan influencer itu seperti punya bahan untuk digoreng. Ya, bahwa Islam itu demikian buruknya, demikian. Lihat itu tuh pengelolanya gitu kan, korupsi dan sebagainya. Tapi kalau begitu ada yang terjadi di kalangan, ya waktu Juliari mereka diem. Iya betul. Ya kan? Padahal gini Pak, kalau pertama dilihat sisi politik, kayaknya ACT itu tidak berpolitik. Pertama ya. Dilihat dari ini kan sisi kemanusiaan, sosial gitu, secara kasat mata bukan politik. Kemudian yang kedua Pak, ini adanya tuduhan-tuduhan penyaluran ke terorisme, ke ISIS juga sebenarnya udah dibantah Pak oleh Menkumham itu bahwa itu hoax sebenarnya itu. Jadi sebenarnya clear sebenarnya gitu. Iya, tapi bantahnya kan udah yang di masyarakat kan udah nyebar apa yang disampaikan oleh BNPT, apa yang disampaikan oleh PPATK, walaupun dugaan-dugaan kan. Iya. Nah, bantahan ini bisa jadi halaman berikutnya itu udah nggak kebaca sama yang lain. Iya. Jadi yang pertama itu ada halo effect yang pertama ya. Begitu ada diomong begini itu terjadi halo effect. Sehingga semacam komando dari kalangan-kalangan Islamofobia ini akan bergerak cepat mereka. Iya. Wah ini katanya. Buruk kan katanya. Nah, seperti itu terjadi sekarang. Iya, Nah, kalau mereka sudah punya tarir, kadang-kadang sengaja dikait-kaitkan gitu. Ya, betul. Nah, ini sebenarnya kan menyedihkan. Betul. Karena pertama di Indonesia Islamnya itu sebenarnya moderat, ya. Dari dulu lah. Iya. Dari semua ormas Islam katakan berapa ya, sekitar 32 di MUI kan ya. Iya. Yang terbesar pun seperti NU, Muhammadiyah, terus Parsis, Syarikat Islam dan sebagainya. Ini semua kan ajarannya sangat moderat. Betul. Mereka dan itu dikenal di dunia. Cinta damai dan selalu nurut sama pemerintah sebenarnya itu. Jadi lalu kalaupun ada 1-2 yang nakal gitu kan, bukan berarti semua. Nah, ini seakan-akan bahwa Islam di Indonesia itu adalah Islam yang demikian rupa ya radikalis lah yang mereka nyatakan gitu kan dari semua kalangan, intoleransi dan sebagainya. Ya kalau dari dulu terjadi intoleransi dan radikal, Islam ini barangkali umat yang lain nggak akan bisa hidup nyaman di sini gitu kan. Nah sekarang enggak. Saya di masa SD dulu, SMA juga dulu banyak teman-teman Hindu, Buddha, Chinese, yang sama-sama sekolah gitu. Iya. Sampai sekarang mereka nyaman-nyaman aja. Iya. Dan berbeda dengan daerah lain atau negara lain. Negara lain terjadi hal-hal yang sangat mengerikan seperti kayak di negara tetangga kita, Myanmar, Sri Lanka. Myanmar, ya kan? Itu kan dibakar rumahnya, diusir sampai ratusan ribu, bahkan jutaan. Iya. Di Indonesia kan nggak pernah terjadi seperti itu. Jadi anehnya seakan-akan di Indonesia ini bahwa umat Islam di stigma itu sebagai umat kalangan radikal, ditakut-takuti. Wah itu akan terjadi di Suriah dan sebagainya gitu. Kan ajaran kita nggak ada yang seperti itu. Kalaupun ada yang lain-lain kecil lah gitu kan. Dan nggak akan ada pengaruhnya buat yang besar-besar. Nah ini memang adalah secara sistematik untuk melemahkan. Kalau dalam kajian saya sih ini melemahkan. Iya betul. Ya. Jadi mereka akan intip apapun kesalahannya. Misalnya satu orang berbuat apa ya karena manusia ya, dirasukan setan segala macam, dan kadang kebetulan juga ulama, itu benar-benar dijadikan peluru buat mereka. Betul, ya. Melemahkan. Terjadi seperti yang di ACT ini juga dijadikan peluru buat mereka. Ataupun dikritik begitu, mereka akan tutup dengan hal yang lain. Sehingga kelemahan-kelemahan umat itu lah yang dijadikan suatu peluru untuk menutupi kelemahan mereka, dan mereka memelihara kemiskinan yang terjadi karena itu bisa dimanfaatkan. Takutan dari rejim sekarang, dicarilah kesalahan-kesalahan dari pemimpinnya, betul. Bahwa dia salah ngomong, tangkap kan.